Selamat pagi warga jemaat Gereja Kristus Teluk Betung yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Gereja Kristus Teluk Betung, edisi Rabu 23 September 2020. Saya sungguh berharap kiranya melalui program ini, semua saudara yang mendengar semakin mengenal Tuhan lebih dalam dan bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Bersama saya, Cuantau Abraham Christopher Watimuri, kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka sebelum kita mendengar renungan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala, terlebih hati dan pikiran kita, dan kita memohon pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur sebab kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena penyertaan-Mu yang sempurna. Itulah yang memungkinkan kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami boleh beristirahat dan bangun dengan kekuatan yang baru. Bahkan kami sungguh meyakini rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Bahkan kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu sekali lagi. Maka doa kami kiranya Engkau menolong semua kami, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu. Di dalam kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan semua kami, kiranya semua itu tidak menghalangi firman Tuhan disampaikan dengan benar, dengan jelas, dengan penuh kuasa bagi kami. Ketika firman-Mu disampaikan, kiranya Roh-Mu bekerja di antara kami yang mendengar, membuat kami tunduk dan hormat terhadap otoritas firman Tuhan. Dan kiranya melalui perenungan kami pada hari ini, kami diubahkan, kami dipulihkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menjadi momen perjumpaan pribadi kami bersama dengan Tuhan. Semua kami yang belum sama sekali mengalami perjumpaan dengan Tuhan, biarlah pagi hari ini menjadi momen perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan, sehingga biar perjumpaan itu mengubahkan hidup kami semakin hari berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan, dimuliakan, dan kiranya Engkau menjadi fokus satu-satunya dalam pemberitaan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga. Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sekali lagi saya bacakan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Amin untuk kebenaran firman Tuhan yang dibacakan. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah bukan sekadar KTP. Bukan sekadar KTP. Nah, ibu bapak dan semua saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, adalah suatu kisah tentang seorang kaya yang dikenal orang yang berjiwa sosial tinggi, orang yang cukup baik di dalam kehidupannya, orang yang suka untuk berbagi bagi orang lain. Tetapi dia bukan seorang Kristen. Seorang kaya ini memiliki perkebunan yang cukup besar dan dia mempekerjakan seorang tukang kebun tua. Seorang tua yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang dapat saya katakan seorang Kristen yang sejati. Saudara, jangan lupa berulang kali saya sampaikan, salah satu indikator orang yang sudah mengalami keselamatan daripada Allah
adalah hidupnya diwarnai dengan belas kasihan, khususnya untuk keselamatan orang lain. Dia akan gelisah, dia akan berbelas kasihan melihat orang lain yang belum diselamatkan. Itu sebabnya pria tua yang dipekerjakan ini, dia tahu majikannya adalah seorang yang terkenal baik. Tetapi saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pria tua ini pun sadar, tanpa Kristus, kebaikan itu akan menjadi sia-sia. Tanpa Kristus di dalamnya, kehidupan yang dengan standar moral yang baik, semua menjadi sia-sia. Itu sebabnya, setiap hari, hampir setiap hari, pria tua ini mencoba untuk menunjukkan kepada majikannya bahwa kepercayaan atau keyakinan tanpa Kristus adalah sia-sia. Semua tindakan-tindakan yang baik, semua hal yang nampak baik tanpa Kristus di dalamnya adalah kefanaan. Nah, saudara, bertepatan di dalam perkebunan yang dimiliki oleh seorang yang kaya ini, ada sebuah pohon yang tidak pernah menghasilkan buah sama sekali. Pohon itu hanya menghasilkan dedaunan yang tidak terlalu banyak juga. Suatu ketika, betapa terkejutnya pria kaya ini karena dia mendapati bahwa, wow, ternyata ada buah apel yang begitu indah bergantungan di atas pohon yang selama ini dia tahu persis pohon itu tidak pernah menghasilkan buah. Nah, saudara, betapa terkejutnya pria kaya ini karena dia melihat ada buah yang bergantungan di pohon tersebut. Khususnya, lebih lagi dia terkejut karena ternyata buah-buah yang bergantungan itu hanyalah buah-buah yang diikat. Bukan hasil daripada pohon itu, melainkan hanya diikat saja. Nah, saudara, sebenarnya ini adalah sebuah ilustrasi yang mau disampaikan, yang dipakai oleh pria tua untuk menunjukkan kepada majikannya bahwa agama, keyakinan, perbuatan-perbuatan baik tanpa Kristus di dalamnya sama seperti pohon tandus yang buahnya hanya diikat saja. Nah, saudara mungkin bisa membayangkan layaknya ketika Natal, kemudian kita menghias pohon Natal dengan ornamen-ornamen Natal yang tampak cantik, tampak memikat, tapi sebenarnya itu hanyalah tempelan saja. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melalui kisah ini saya sedang berusaha menunjukkan kepada semua saudara yang mendengarkan bahwa tidak sedikit orang Kristen mungkin terlihat baik, mungkin terlihat saleh, mungkin terlihat aktif di dalam kegiatan-kegiatan agamawi, tetapi itu hanya terikat pada agama belaka. Atau itu hanya karena orang tersebut berKTP-kan Kristen. Tapi sebenarnya hati mereka tidak ada di dalamnya. Mereka tidak menghasilkan buah yang sempurna. Karena apa? Mereka belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak pernah dilahirkan kembali atau belum pernah dilahirkan kembali. Itu sebabnya tidak ada kehidupan spiritual sejati di dalamnya. Hal demikian yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada saya dan saudara melalui kebenaran Yohanes pasal 3 ayat 3 adalah seorang pemimpin Yahudi yang kalau boleh saya katakan dalam konteks hari ini dia adalah seorang doktor teologi. Saudara, Tuhan berkata kepada dia, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan sorga. Artinya, kelahiran kembali adalah kunci atau prasyarat dalam tanda petik untuk seseorang dapat melihat kerajaan Allah. Ini berbicara tentang sorga.
segala bentuk perbuatan baik, tindakan baik kita sama sekali tidak mempunyai andil sepeser pun di dalam konteks kekekalan. Hanya dengan kelahiran kembali. Itu sebabnya dalam bagian yang sama, Yohanes pun menuliskan dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-12, bahwa barang siapa memiliki anak, yaitu Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak atau Yesus Kristus, ia tidak memiliki hidup. Saudara, ini satu kebenaran yang penting yang harus sungguh-sungguh kita pahami, sadari di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahwa lahir sejak kecil dari keluarga Kristen tidak menjamin, bukanlah jaminan bahwa kita pasti sudah diselamatkan. Mungkin kita memiliki orang tua yang saleh, orang tua yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, orang tua yang sungguh-sungguh sudah hidup di dalam Kristus. Tetapi itu tidak menjamin bahwa kita pasti masuk surga. Karena kepastian keselamatan itu berbicara soal pribadi kita masing-masing. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa barang siapa tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada semua kita bahwa kita harus sadar, semua kita lahir di dalam natur yang berdosa. Kita sudah mati secara rohani, dan di dalam keadaan kita mati secara rohani, sudah barang tentu kita menjadi hamba dosa. Hamba tidak dapat melakukan sesuatu di luar perintah tuannya. Maka ketika kita dikatakan sebagai hamba dosa, artinya kita hanya melakukan apa yang Tuhan kita, yaitu dosa, inginkan. Hamba dosa berarti melakukan apa yang tuannya mau. Dan dosa tidak pernah menginginkan sesuatu hal yang baik. Walaupun di dalam kemasan-kemasan yang terlihat baik, pada prinsipnya adalah jahat. Dan semua kita ada di dalamnya. Kita mati secara rohani, kita diperbudak oleh dosa, kita tidak berdaya. Itu sebab dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan kita ini semua banyak pelanggaran-pelanggaran dan banyak dosa. Kita mati di dalamnya, artinya kita tidak berdaya di dalam dosa. Dosa menguasai hati kita. Itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan. Satu-satunya cara untuk mengalami keselamatan sejati adalah melalui Kristus Yesus Tuhan. Sebagaimana ia berkata dalam Yohanes, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya Tuhan Yesuslah, hanya melalui Dia. Dia bukan sekadar mempunyai jalan, tetapi Dialah jalan itu. Tanpa Dia, tak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Ketika kita menerima Tuhan secara pribadi, artinya saya dan saudara dilahirkan kembali dan dijadikan ciptaan yang baru. Pesan firman Tuhan hari ini untuk semua kita yang mendengarkan. Ingat baik, bukan sekadar ber-KTP Kristen. Tanpa kelahiran kembali, tanpa proses regenerasi yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tanpa pertobatan yang sejati, seorang pun tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Pertobatan sejati itu berbicara mengenai kesadaran diri bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita membutuhkan karya pengampunan Kristus bagi kita. Kita menyadari perbuatan baik kita tidak akan pernah menyelamatkan kita. Dosa begitu kuat mengikat kita, maka kita membutuhkan Yesus Kristus Tuhan yang telah mengerjakan kemenangan itu bagi setiap kita yang percaya kepada Dia.
Kematiannya memastikan bahwa hukuman dosa kita telah ditanggung satu kali untuk selamanya. Dan kebangkitannya memastikan upah maut telah dikalahkan. Itu sebabnya saudara, mari kita sungguh-sungguh menggumuli ini di hadapan Tuhan. Semua kita yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita bersyukur, tapi juga kita terus berdoa menggumuli agar kehidupan kita semakin hari dibaharui, semakin hari diperbaharui untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagi semua kita yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mari gumuli itu. Mohon belas kasihan Tuhan menjumpai kita secara pribadi, sehingga biar perjumpaan itu mengubahkan hidup kita. Ingat baik, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saya sungguh berdoa kiranya Allah Roh Kudus menolong semua kita. Ia berkemurahan bagi kita untuk mengalami Dia secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran pada pagi hari ini yang mengingatkan kami betapa kami membutuhkan Tuhan untuk melahirbarukan kami kembali, untuk mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Sebab sungguh kami menyadari segala bentuk perbuatan baik kami, ketaatan kami tidak akan pernah cukup untuk membuat kami berkenan di hadapan Tuhan. Hanya melalui Kristuslah, hanya melalui kelahiran kembalilah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di sorga, berbelas kasihanlah bagi semua kami. Terpujilah Tuhan, demi Kristus Yesus Allah yang hidup kami berseru haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat menjalani hari ini di dalam belas kasihan Tuhan. Ingat selalu bahwa Tuhan sungguh baik dan Ia tetap Immanuel. Soli Deo Gloria.